الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MF Official yang dirahmati Allah, pada segmen menyingkap tabir misteri kali ini, Ustadz Faizar beserta tim bergerak menuju sebuah desa tak berpenghuni di daerah Gunung Tugel, Purwokerto, Jawa Tengah. Deretan rumah-rumah dan lingkungan yang sunyi ini dahulu digunakan untuk asrama dan penelitian salah satu universitas ternama di Purwokerto. Lalu tatkala perumahan ini tidak lagi difungsikan, muncullah mitos dari masyarakat bahwa area tersebut digunakan untuk persinggahan jin, terkhusus di 2 pohon kelengkeng yang ada di area tersebut. Tahayul dan khurafat menjadi semakin parah saat banyak YouTuber yang meliput tempat itu untuk mencari penampakan hantu di malam hari. Berangkat dari keprihatinan terhadap lemahnya akidah umat, Ustadz Faizar dan tim bermaksud untuk membuktikan bahwasanya mitos itu adalah dusta belaka dan kemampuan orang-orang yang bisa melihat atau merasakan kehadiran hantu hakikatnya hanyalah permainan jin yang ada di tubuhnya. Assalamualaikum. Mas Fando, saya mau tanya-tanya ya tentang pengalaman Mas Fando. Katanya kan sering bisa melihat makhluk-makhluk gaib ya. Nah itu sejak kapan, boleh diceritakan? Dulu sih udah pernah dibuka terus ditutup lagi. Kemarin ada yang datangin ke rumah Jumat Kliwon, sampai sekarang masih bisa lihat lagi. Yang mendatangi itu wujud jin atau manusia? Kalau gitu orangnya gede, hitam, pakai sorban, mintanya ikut terus. Oh, jin ya, bukan manusia yang datang untuk nemuin Mas Fando ya. Baik. Nah ini Mas Fando kan punya bakat apa ya istilahnya, indigo ya, atau bisa melihat hal semacam itu. Bakat di sini maksud saya gangguan gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat-lihat ya, dalamnya kayak begini. Saya udah nggak mau mainan yang dunia kayak gitu. Saya pengen hijrah. Saya udah nggak enak di setiap hari diliatin, nggak nyaman, kemana-mana nggak nyaman. Intinya saya mau hijrah, mau sama yang dekat, yang lebih dekat dari yang di atas. Kalau saya kemana-mana tuh rasanya nggak nyaman. Terus kalau dekat sama yang misalnya yang tempat kayak gitu rasanya panas, gelisah, terus emosi. Kalau masalah ibadah gimana bawaannya? Kalau habis ibadah rasanya adem, lebih enak lah, lebih pede diri sendiri. Saya pengen hijrah 100%, saya pengen dekat sama Allah, sama Rasulullah. Fando, lelaki muda berusia 20 tahun ini adalah praktisi kesenian tari tradisional dan tenaga dalam yang hendak berhijrah dari kemampuan magisnya. Dia seringkali merasakan energi negatif para setan dan beberapa kali dihantui jin kakek-kakek di alam mimpinya. Ketika Fando menyusuri area perumahan ini, raganya tertarik kuat ke arah pohon bambu. Ternyata dia merasa gelisah yang sangat dahsyat dan aura yang besar di situ. Hawanya apa yang Mas rasakan? Tak menunggu waktu lama, Ustadz Faizar langsung meruqyah Fando di lapangan terbuka. Gemerungsung itu gelisah ya. Gelisah ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana sih kamu? Kamu ikut Mas Nando berapa lama? Kulambun lawas. Oh, sampun lawas. Lihatlah pemirsa, suara Vando benar-benar berubah menjadi kakek tua renta. Tangan dan kaki Vando meregang kaku. Yuk lenggah ya. Saat Ustadz Faizar berusaha mendakwahi jin, dia menolak. Jin terus bersembunyi dan mengambil alih kesadaran Vando. Wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Yang saya rasakan proses ruqyah bawahnya nggak enak, di badan tuh lemes, gelisah, panas, dingin. Habis ruqyah itu Sadar nggak? kalau tadi sih nggak sadar, kalau pas di lokasi sana nggak sadar. Bangun dulu. Akhirnya, Ustadz Faizar berinisiatif untuk segera menyadarkan Vando dan membawanya ke markas Arsyada untuk pusing. membekam Vando. Minum ya. Kasih minum dulu, minum dulu. Teman-teman, metode bekam adalah salah satu metode yang sangat bagus sekali jika digabungkan dengan ruqyah. Karena Nabi SAW bersabda, setan itu berlarian di tubuh manusia melalui pembuluh darahnya. Ya, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan berlarian di tubuh anak cucu Adam melalui pembuluh darahnya. Oleh karenanya kalau misal alot ya jinnya, susah sekali untuk diajak diskusi, untuk disuruh keluar kalau enggak mau ya. Maka bekam menjadi salah satu solusi terbaiknya selain dengan ruqyah. Di ruqyah dibekam. Dibekam sambil diruqyah juga sangat bagus. Mas Vando gimana setelah dibekam rasanya? Enak. Jadi waktu dibekam gimana rasanya? Kata sisi lemas, sekarang udah fresh kan? Udah fresh banget ya. Nah, bisa dilihat itu wajahnya Masya Allah lebih bersinar. Semoga Allah terima taubatnya, Allah berkahi hidupnya, dan Allah mudahkan seluruh urusannya Mas Vando. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menuntaskan kesembuhan Vando, Ustadz Faizar memandikannya sambil menerapi titik candu yang ada di kepala. Cukup Pak, cukup. Kini, Mas Vando sudah merasakan kenikmatan iman yang hakiki. Semoga Allah terima tobatnya dan Amin. Allah ampuni semua dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Amin. Di hari berikutnya, Ustadz Faizar menemui narasumber lainnya. Beliau adalah Johan. Laki-laki 30 tahun ini adalah mantan praktisi kanuragan dan sangat aktif kepekaannya terhadap hal gaib. Di ruangan gelap, Johan merasakan tarikan yang sangat kuat sehingga hampir membuatnya tak sadarkan diri. Itu Mas rasanya. Ustadz Faizar dengan sigap mengajaknya keluar ruangan dan segera meruqyah Johan. Ayo, keluar. Ketarik. Kita juga bisa saksikan ya teman-teman bahwasanya di tempat itu kemarin kalau menurut Mas Vando ya, narasumber kita yang pertama, itu tidak terlalu ekstrim, bahkan cenderung biasa-biasa saja. Mas Vando bahkan merasakan yang lebih besar energinya ada di area sini. Adapun Mas Johan lebih cenderung besar energinya di area sana. Apakah jinnya berpindah-pindah atau bagaimana ya? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita akan buktikan ya, apakah betul semua perasaan orang-orang yang bisa katanya punya kemampuan ya, kelebihan atau indera, itu semuanya sama. Nah, kita coba jalan lagi Mas. Kalau Mas selama ini punya kemampuan indera keenam ya, yang terbuka semacam ini, Mas ngerasa nyaman atau tidak? Enggak nyaman sama sekali. Bisa diceritakan mungkin gangguan apa yang Mas suka alami di keseharian, apalagi kalau di tempat-tempat yang semacam ini, Mas ngerasa apa gangguan terbesarnya itu apa?
Gangguan terbesar resah aja sih. Resah. Rasa maksudnya kurang nyaman di hati aja. Ada rasa panas mungkin atau sesak? Iya, sesak. Sesak ya. Sampai mual, muntah, Enggak, muntah sih enggak. pingsan, Paling pusing. oh, pusing. Baik. Nah teman-teman, inilah salah satu pengalaman yang hampir sama seperti Mas Vando, ya. Beliau juga sama-sama mempelajari suatu ilmu kanuragan, ya, atau ramai kita sebut sebagai ilmu tenaga dalam, yang melatih intuisi dan kepekaan daya batin, ya, atau indera keenam. Akhirnya efek-efeknya itu justru bukan malah menguatkan tapi melemahkan di tempat-tempat yang hakikatnya ya biasa-biasa saja untuk orang-orang yang normal, ya, tapi ketika itu sudah terbuka betul-betul, akhirnya perasaannya itu gelisah, pusing, ya, deg-degan, panas, mual, ya, mau pingsan. Nah, inilah salah satu tipu daya iblis. Di awal mungkin di awal-awal indera itu terbuka, ngerasanya senang ya Mas ya. Aku punya kelebihan, aku bisa melihat dan merasakan apa yang tidak dirasakan orang lain, tidak bisa dilihat orang lain, aku sendiri bisa. Jadi merasa istimewa, tapi lama kelamaan itu tidak akan bertahan lama. Ya, kesenangan itu tidak akan bertahan lama, justru gangguan demi gangguan yang akan dirasakan. Nah, seperti itu juga mungkin yang dirasakan oleh teman-teman yang punya indera keenam, ya, atau indera ketujuh, indera ke-8, sampai indera setelahnya. Ya, akhirnya solusinya cuma satu, kembali ke Quran, kembali ke sunnahnya Nabi SAW, bukan ke peruqyah, ya. Kita nggak mengajak Anda itu datang ke peruqyah, enggak, demi Allah tidak. Tapi silahkan datangi Al-Quran, ikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW sesuai petunjuk para ulama yang hanif. Bismillah, kita lepas ya Mas ya, ilmu-ilmunya. Lillahi ta'ala, ikhlas ya. Bismillah. Kita cari tempat yang agak bersih sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tenang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihatlah pemirsa, ternyata kepekaan Johan terhadap energi hantu muncul karena adanya keridoan menjadi wadah jin di tubuhnya melalui ritual kanuragan yang pernah dijalaninya dulu. Wis suwe? Hah? Wis ana metu ya? Melas Mas Johan melebung Islam ya? Pada gelem melebung Islam? Ya, pada ngaji bayo, ngaji Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihatlah, kini jin berulah layaknya ular. Dia mematok-matok Ustadz Faizar. Namun, atas izin Allah, patokan ular itu tak berefek sedikit pun. Berbeda keadaannya jika yang dipatok ular gaib ini juga mempunyai kemampuan gaib. Dia akan merasakan nyerinya racun ular gaib yang masuk ke tubuhnya. Masuk Islam ya. Minta ke Gusti Allah. Ya. Biar kamu nanti di akhirat dapat surganya Allah.
Tapi jangan ganggu manusia manapun. Masuk Islam terus keluar. Ya, ikuti apa yang saya bilang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Siapa kowe? Mana aja ngegas nih. Nah. Apa? Melebung Islam ya? Melebung Islam. Alhamdulillah, Johan sudah sadar. Minum dulu Namun, apakah jin benar-benar keluar? Lihat tangannya, Mas. Berkat taufik dari Allah, Ustadz Faizar berhasil membongkar kedustaan jin yang masih pura-pura itu. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Teman-teman, ini namanya kesurupan parsial atau dalam kitab Wiqayatul Insan minal Jinni Wasyaiton, Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah menjelaskan ini kesurupan al-masul juz'i. Jadi hanya kakinya saja yang dikendalikan, tapi Mas Johannya dia masih sadar. Jadi ketika kita lihat di telapak tangannya, ya, karena telapak tangan ini menggambarkan seluruh kondisi organ tubuh manusia. Nah, itu kita lihat ternyata masih ada sesuatu yang tidak beres di kakinya. Nah, ini kasihan kalau dibiarkan gitu saja. Termasuk ini ke titiknya organ lambung ya. Nah, memang kondisi lambungnya Mas Johan ini juga bermasalah. Udah lebih enakan sih. Sudah plong banget belum? Pemirsa, sekarang saatnya Mas Johan menjalani terapi bekam. Alhamdulillah, kini Johan sudah benar-benar terbebas dari jin kanuragan itu. Semoga hijrahnya sempurna dan diterima taubatnya oleh Allah serta diberkahi kehidupannya. Amin. Narasumber terakhir pada episode kali ini adalah Mawar. Kemampuan indigo Mawar ini sangat berbeda dari kedua narasumber kita sebelumnya. Jika Vando dan Johan mempunyai kepekaan gaib karena belajar tenaga dalam, Mawar peka karena dituruni ilmu magis dari leluhurnya. Ya, dia diikuti oleh jin nasab dari kakek neneknya. Jalan-jalan dulu. Mawar bisa melihat jin, mengendus aroma jin, berkomunikasi, bahkan mampu meraga sukma. Cuma pas di gudang ini itu mungkin banyak yang tinggal di situ karena baunya anyir atau amis sekali. Seperti itu. Emang kalau Mbak bisa melihat sosok seperti itu, apa Mbak bisa mencium aroma tubuhnya? Bisa, misal dia berlumuran darah gitu ya, terus Mbak bisa nyium anyirnya gitu? Kalau itu pasti Ustadz, karena apa yang mereka tampakkan itu semua indera kita pasti merasakan. Satu seperti paket pendengaran, ya? iya betul. Karena mungkin yang sudah terbiasa atau sudah lama gitu. Saya nggak tahu kalau indigo yang lain itu seperti apa. Baik, coba kita lihat ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya, pas tadi Ustadz itu membacakan ayat Al-Quran, setelah itu saya udah nggak ngerasa panas gitu. Panasnya itu bukan hanya sumuk ya, jadi benar-benar kayak meronta-ronta gitu. Tapi tiba-tiba saat sudah dibacakan ayat atau surah tadi, langsung adem gitu. Hawa ruangan ini bagaimana? Udah biasa aja. Biasa aja. Ya, jadi pas tadi kita keliling itu di tengah-tengah pohon itu dan di sebelah pojok sana itu kaki saya itu sangat gemeter dan mata saya memerah, dan di sana rasanya itu dingin sekali tapi tiba-tiba panas gitu. Dan tadi saya bocorin, saya tadi ngelihat sesuatu. Oh, lihat apa? Kunti. Kuntilanak ya? Di mana Mbak lihatnya? Di pojokan Ustaz. Sana? Iya. Pohon beringin? Iya. Di belakang pohon beringin itu. Banyak atau enggak? Kalau yang saya lihat sih kebanyakan kunti-kunti ya. Kunti ya? Iya. Cuma biasanya kan kalau indigo atau misalkan kita yang orang bilang punya kelebihan itu, kita biasanya berkomunikasi dengan sepuh di sini atau yang paling teratas di sini gitu. Sesepuhnya ya? Iya, sesepuhnya, ibaratkan kayak gitu. Ya. Ini kajian yang sangat menarik ya teman-teman. Bahwasanya yang dimaksud sesepuh ya, kalau lingkupnya besar, sebuah pedesaan atau perkampungan itu sering disebut danyang. Orang Jawa bilang yang bau rekso, bisa danyang, bisa bau rekso. Makanya terkadang desa-desa di zaman Jawa Dwipa ya, Jawa-Jawa lama itu ada yang namanya pedanyangan-pedanyangan di setiap desa atau perkampungan. Lah pedanyangan ini digunakan biasanya untuk kerjasama antara danyang tersebut atau jin tersebut, jin yang paling tua itu, dengan manusia-manusia untuk berbagai macam kebutuhan. Ada yang untuk memelet, bahkan sampai untuk menyantet. Kalau danyang, ya menurut cerita-cerita orang lama itu adalah jin yang sudah lama tinggal di situ sebelum ada manusia yang babat alas atau mendirikan suatu perkampungan di situ. Dan menguasai ya katanya. Ya. Adapun yang danyang itu juga nanti ada danyang yang lebih tua lagi. Orang Jawa menyebutnya danyang tuwo.
danyang yang paling tua. Nah, yang seperti inilah yang kalau menurut syariat Islam, danyang ini ya bisa disebut sebagai saharoh atau penyihir-penyihirnya bangsa jin yang mereka itu berilmu tinggi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam matan hadisnya disebutkan ya dzukirul ghilan inda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika ghilan ini banyak diceritakan, tersebar isu-isu tentang hantu. Ghilan ini hantu ya. Ghilan jamak dari ghaul, bahasa Indonesia adalah hantu. Banyak sekali hantu di tempat ini, di tempat itu, dan itu terjadi di masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hingga suatu ketika kabar itu sampai kepada Umar bin Khattab, maka beliau langsung menimpalinya. Ya. Inna ahadan minkum la yastati'u an yatahawwala ya min suratihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha ila suratin ukhra. Ya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak bisa merubah bentuk apa yang sudah Allah ciptakan kepada bentuk yang lainnya. Walakinna minhum saharoh kasaharatikum. Tetapi bangsa jin itu mempunyai saharoh, penyihir-penyihir sebagaimana manusia juga ada penyihir, dukun, ya, tukang-tukang sihir. Fa idza ra'aitum minhum syai'an fa'adinu. Kalau kalian melihat sesuatu dari penampakan mereka, hendaklah kalian mengumandangkan adzan. Oleh makanya tadi jelas ya, seperti yang disampaikan Mbak Mawar, ketika sudah komunikasi sama jin yang paling sepuh di suatu daerah, maka dia akan menampakkan anak buahnya dengan berbagai macam rupa. Ya, jelas. Karena yang jin itu yang sudah sampai tahap penyihir itu yang baru bisa menampakkan diri ke manusia. Kalau yang masih kecil-kecil ya, yang masih levelnya rendah itu ya, bahasa kita tuh level yang masih belum dewasa banget, ilmunya tidak tinggi, itu tidak bisa menampakkan diri kepada manusia. Penyihirlah yang bertanggung jawab atas itu semua. Kalau mau suatu tempat angker itu netral, kita kumandangkan adzan di tempat tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi dengar suara, ada yang dengar juga kayak dari bangunan itu gebrak gitu, terus ada yang gitu, terus ada yang ngejerit, suara jeritan gitu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, bahwasanya ketika dikumandangkan adzan, jangankan levelnya jin seperti itu, iblis dia akan lari terkentut-kentut ketika dikumandangkan adzan. Tapi kalau adzan selesai, balik lagi dia untuk menggoda orang-orang ketika mau sholat sehingga timbul was-was. Iqamah pergi lagi sambil durot, mengeluarkan durot itu kentut, terkentut-kentut. Nah, saya harap adzan ini bukan untuk menyiksa mereka, tapi sebagai wujud dakwah bahwasanya risalah Islam, risalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai ke tempat ini, dan saya harap Allah berikan hidayah Islam untuk jin yang ada di area desa tak berpenghuni Gunung Tugel ini. Amin. Dan saya harap tidak ada lagi YouTuber iseng yang menjadikan tempat ini sebagai tempat yang seakan-akan angker ya, penuh dengan mistis. Nanti akhirnya madorotnya untuk manusia-manusia yang tinggal di area sini juga, kasihan ya. Kecuali kita untuk menegakkan ketauhidan. Nyatanya tempat ini tempat biasa ya, tempat yang dulunya dijadikan suatu penelitian oleh salah satu universitas di Purwokerto ya. Nanti kalau sudah direnovasi juga insya Allah aman seperti biasa. Bumi ini Allah ciptakan kita sebagai khalifahnya, bukan mereka. Maka jangan pernah takut dengan yang namanya tempat-tempat angker. Adapun untuk kasus Mbak Mawar, insya Allah, karena kita lihat tadi ada kasus jin nasab, kita akan ruqyah di rumahnya di episode mendatang. Maka jangan lupa subscribe ya channel ini dan nantikan beberapa kajian-kajian Islami mengenai ilmu gaib menurut pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tauhid mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya adalah jalan keselamatan bagi seluruh jin dan manusia. Jangan jadikan tandingan sedikit pun untuk Allah, Tuhan semesta alam.
jin akan merasa sangat senang saat dirinya dicari-cari dan dijadikan sosok yang menyeramkan bagi manusia. Jangan mudah kagum dengan kemampuan gaib, karena hakikatnya fitrah manusia tidak bisa melihat jin. Nantikan kelanjutan kisah peluruhan jin nasab di tubuh Mawar langsung di rumah leluhurnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.